Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Eko Nur Wahyudi. Kali ini kita akan ngobrol masalah beberapa masalah atau kendala di dalam menanam cabai. Yang umum terjadi itu ketika di fase generatif itu, nah seperti ini. Patek, dikatakan patek. Nah, ini seperti ini bentuknya, tidak ada bulatan hitam. Biasanya kalau di sini ada bulatan hitam di bagian tengah ini, berarti ini serangan lalat buah. Tapi kalau nggak ada kayak seperti ini saja, ini patek. Patek ini karena jamur. Kalau hujannya terlalu tinggi, intensitas hujan terlalu tinggi, itu kelembabannya jadi over, ya jamur bakteri itu berkembangnya pesat banget. Kita harus mengendalikan. Kalau patek seperti ini, kita cukup spray sama anti jamur bakteri. Ya boleh pakai sabun kayak Daya by Clean itu, Wipol 3 sendok, masing-masing 3 sendok makan itu untuk satu tangki 15 liter. Nah, itu masing-masing 3 sendok itu udah cukup untuk mengatasi patek. Tapi kalau pakai yang organik itu gamping, dolomit itu bisa, abu kayu bisa untuk mengatasi ini. Tinggal spray rutin saja. Itu untuk yang pertama patek. Yang kedua kutu. Nah ini kayak, nah ini daun kalau melengkung ke bawah seperti ini, kelihatan nggak? Nah, daunnya kalau melengkung ke bawah seperti ini, di bagian bawah ini ada kutu. Kutu juga begitu, dia nggak suka sama sabun Daya by Clean itu nggak suka. Tapi kalau buat bunuh, ya pakai baking soda, baking powder. Yang tadinya Daya by Clean Wipol ditambahi baking soda sama baking powder. Tujuannya apa? Untuk membunuh kutu ini. Berapa takaran baking soda sama baking powder? Baking sodanya 3 sendok, baking powdernya 1 sendok. Untuk satu tangki 15 liter itu. Ini kutu. Kalau secara organik, ya boleh pakai pestisida nabati. Banyak resep pestisida nabati. Kalau kami di IOG itu biasanya sapu jagat itu bisa. Terus resep-resepnya Pak Darmaji itu juga bagus, Pak Simon itu juga bagus. Saudara-saudari lain juga banyak pengalaman untuk pembuatan pestisida nabati ini. Pokoknya dari bahan-bahan yang pahit, pedas, katal itu. Nah ini juga melengkung ke bawah ini. Nah ini kutu ini. Untuk mengatasi, oh iya, kembali lagi ke serangan patek. Untuk mengatasi serangan patek ini, ya kalau sudah seperti ini nggak bisa pulih lagi. Yang busuk tetap busuk. Kita menjaga yang buah yang lainnya ini, jangan sampai terserang. Apa ini menular? Ya menular kalau tidak diatasi. Tapi kalau dispray sudah, jamur-jamurnya sudah teratasi, ya sudah tidak menular lagi. Satu lagi lah, ini ada pendatang ini. Ini lalat buah, kelihatan. Loh, pergi. Ya lalat buah, itulah lalat buah. Kalau di fase generatif ini, serangan lalat buah ini juga kuat. Oh iya, pindah ke sini nih lalat buahnya ini. Nah ini hama seperti lalat buah seperti ini, ya memang harus dikendalikan, bukan dibasmi. Kalau dibikin punah nanti predatornya ini bingung cari makannya. Loh, malah ke tangan saya ini. Nah, lalat buah itu biasanya menyuntikkan telurnya di sini. Nah, nanti di salam ini telurnya berkembang.
jadi belatung, dan jadi lalat buah baru lagi. Makanya sebelum ada serangan, segera pasang jebakan petrogenol. Macam-macam lah jebakan petrogenol itu. Kalau saya seperti ini. Ada kok di video lain saya ulas ini cara membuatnya ini. Jebakan petrogenol. Ini dipasang jauh-jauh hari sebelum ada serangan. Jadi lalat buah itu terkendali. Nggak sampai serangannya parah gitu, enggak. Itu yang pertama patek, yang kedua kutu, yang ketiga lalat buah. Kutu yang di daun ini. Ada lagi kutu yang di batang. Kenapa sekarang saya bahas? Karena ya alhamdulillah ini lagi ngumpul ini. Lumayan lah untuk topik bikin video. Nah, ini. Kelihatan nggak kutu-kutu di batang ini? Semoga kelihatan ya. Ada kecil-kecil ini putih. Nah, ciri-ciri kalau ada kutu, baik itu di daun atau di batang gini, itu biasanya semut. Kalau ada semut, pasti ada kutu, karena mereka bersimbiosis. Cara mengatasinya ya sama. Pakai daya baiklin boleh, pakai gamping boleh, pakai dolomit boleh, pakai pestisida nabati boleh. Kalau semuanya digabung jadi satu bagaimana? Ya silahkan, tapi dosisnya ya diturunkan. Karena semuanya digabung. Tapi kalau salah satu saja bisa, kenapa harus semuanya? Secukupnya saja lah. Ini belum terlalu parah serangannya, hanya sedikit. Dari satu pohon ini hanya segini aja. Masih wajar lah. Nanti pengendaliannya gampang. Nah, ini predatornya ini. Predatornya, nah ini nggak bisa saya zoom. Sebentar saya zoom, saya dekatkan kameranya. Ada hama, ada predator, seimbang. Kalau hamanya hilang, predatornya ini bingung cari makannya. Ini kayak laba-laba ini, ya di ujung jari saya ini. Nanti kalau saya sentuh, predatornya kabur ini. Nah, oke, itu satu tadi patek, yang kedua kutu di daun, yang ketiga lalat buah, yang keempat kutu di batang. Selanjutnya kondisi daun. Kondisi daun itu ciri-ciri daun biasanya itu menunjukkan tanda kekurangan kalium, zat besi, boron, seng, mangan. Itu unsur-unsur mikro itu biasanya tanaman cabai ini banyak kekurangan. Bukan cabai saja sebenarnya, untuk semuanya. Ketika masuk fase generatif, tanaman itu butuh unsur mikro itu ya dosisnya agak banyak, butuhnya agak banyak kan masalahnya. Nah, ini kalau kuning seperti ini di pucuk tanaman, itu tanda kekurangan yang tadi, kalium, terus sama unsur-unsur mikro itu, seng, zat besi, tembaga, mangan ya, magnesium itu. Ini. Tapi kalau yang kuning seperti ini di daun tua, kayak yang punya saya ini tadi kan di daun tua, itu tanda kekurangan nitrogen. Loh, ketika fase generatif kok kekurangan nitrogen? Nah, itulah rahasia bagaimana caranya cabai itu bisa berumur panjang. Ketika dia butuh nitrogen, berarti dia mau meregenerasi dirinya sendiri. Ini sinyal dari tanaman. Kalau ini dikasih kalium terus, dipaksa berbuah terus, ya dia akan berbuah. Cabai ini akan berbuah, tapi mati, habis berbuah mati. Buah keberapa gitu udah game over. Beda kalau misalkan kayak gini, oh ini tanda kekurangan nitrogen, lalu kita kasih nitrogen, kita kasih perlakuan vegetatif.
atau kita mix antara POC vegetatif sama POC generatif 50% 50%. Nah, jadi pembuahan jalan, regenerasi juga jalan. Dengan begitu umur cabai jadi panjang dan cabai kita pun sehat terus. Karena kalau kekurangan nitrogen, ini penyerapan kaliumnya jadi rendah, nggak bagus. Makanya jadi kekurangan kalium. Pokoknya kebutuhan pokok unsur makro itu nitrogen, fosfor, kalium itu semuanya saling menunjang. Kalau kekurangan kalium, kemungkinan efeknya itu kekurangan nitrogen juga, walaupun sedikit. Nah, ini ada yang kering, ini kekurangan kalium. Ini kalau kering ini kalium, seng, zat besi. Nah, ini tadi saya ambil di daun muda. Yang ini daun tua, ini besar ini. Oke, itu tadi yang keberapa ya? Lupa saya. Yang selanjutnya sekarang apa ya? Ada lagi apa enggak ya? Ada apa lagi ya? Ini bunga gagal jadi. Kalau 1-2 ya nggak apa-apa lah. Kalau kekurangan kalium memang biasanya efeknya ya ke bunga ini yang nggak jadi. Rontok, gagal jadi. Nah, ini. Nah, kan jatuh. Ini masih kuat ini. Ini juga masih kuat, masih bisa tertolong. Kalau ini kekurangan kalium ya seperti ini. Nah, ini. Nah, rontok. Disenggol aja udah rontok. Kalau yang ini masih kuat ini. Kekurangan kalium, boron, zat besi biasanya. Kalau zat besi itu yang kuning-kuning itu. Kalau ini benar-benar kuning, pucuknya seperti ini nih, jadi kuning gitu. Nah, itu kekurangan zat besi biasanya. Boron, zat besi itu. Biasanya kalau kuning disebut virus Gemini. Ya nggak bisa diobati, yang obatnya salah, kekurangan zat besi kok dikasih yang lainnya. Kekurangan zat besi ya dikasih zat besi. Oh iya, maaf ini daunnya agak putih-putih. Ya maklum lah, tadi kan di spray gamping. Oh, ini agak lengket ini. Oh iya, kalau pakai amunisi saran saya itu jangan pakai penembus ya. Kalau penembus nanti ininya apa itu di bagian atas daun ini kan ada lapisan lilin. Nah, kalau penembus otomatis dia merusak lapisan lilinnya. Kita nggak perlu lah pakai penembus. Di spray tanpa penembus juga bagus kok. Kita nggak perlu merusak lapisan lilin. Lapisan lilin ada kan ya, memang tanaman itu butuh untuk menjaga dirinya, menjaga buahnya. Ini tadi yang merah-merah sudah, yang kemarin begitu layu, yang merah-merah langsung saya ambil. Saya sisakan ini, yang jaket-jaket ini ya bisalah buat bahan untuk bikin video. Tak lupa juga, nah ini tanaman bunga biar cantik. Biar cantik dan ya lumayan lah, kalau hama itu ya nggak terlalu suka lah. Oke, tanaman refugia. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau saya ngomongnya ini agak belepotan. Ya karena ya beginilah petani. Saya bukan orang yang pinter mengatur kata-kata. Pokoknya ya saya sampaikan seperti ini ya semoga saudara-saudari sekalian nggak bingung dengan yang saya sampaikan, masih bisa menerima lah. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga
apa yang saya sampaikan di sini ada guna dan manfaatnya. Setidaknya ada 1-2 lah yang bisa diambil manfaatnya dari video ini. Oke, ada kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.